Jus buah, dari alam tropis ke revolusi nutrisi. Jus buah, meskipun tampak sederhana, menyimpan sejarah panjang dalam peradaban manusia. Sejak zaman kuno, masyarakat telah memeras buah-buahan untuk mendapatkan sari manis dan segarnya. Di Mesir kuno, sari buah delima dan anggur digunakan dalam ritual keagamaan, pengobatan, dan upacara kerajaan. Buah-buahan dianggap sebagai pemberian dewa, dan air sarinya adalah esensi kehidupan yang diperas langsung dari alam. Dalam banyak budaya, jus bukan hanya minuman, tetapi simbol kesuburan, kemurnian, dan kesehatan. Namun, barulah pada abad ke-20, jus buah mengalami transformasi besar sebagai bagian dari revolusi gizi modern. Penemuan metode, pasteurisasi, dan teknologi pengemasan membuat jus buah dapat disimpan lebih lama dan didistribusikan secara massal. Ini mengubah jus dari produk segar musiman menjadi komoditas industri global. Jus jeruk, misalnya, menjadi ikon sarapan modern di Amerika Serikat hasil dari kampanye gizi besar-besaran di era Perang Dunia II. Selama perang, tentara AS diberikan suplemen vitamin C untuk mencegah penyakit, dan jus jeruk beku menjadi salah satu bentuk distribusinya. Dari sana, konsumsi jus jeruk meningkat pesat di kalangan sipil, terutama dengan dukungan dari pemerintah dan industri. Jus pun mulai dianggap sebagai kebutuhan pokok untuk mendukung pertumbuhan anak, memperkuat sistem imun, dan menjaga kebugaran tubuh. Ia menjadi bagian dari narasi keluarga sehat di dunia barat. Perkembangan industri jus juga mencerminkan perubahan besar dalam pertanian global. Permintaan tinggi akan buah-buahan untuk jus mendorong ekspansi perkebunan di negara-negara tropis. Brazil menjadi salah satu produsen terbesar jus jeruk dunia. Sementara Thailand dan Indonesia berperan dalam produksi nanas dan mangga. Dengan kata lain, jus buah tidak hanya membawa vitamin ke meja makan, tetapi juga memicu restrukturisasi ekonomi di negara-negara berkembang. Namun, sejarah jus tidak lepas dari kontroversi. Banyak produsen menambahkan gula, pengawet, dan pewarna buatan untuk memperpanjang masa simpan dan menyesuaikan rasa dengan pasar. Akibatnya, jus buah yang awalnya dianggap sehat mulai dikritik sebagai penyumbang obesitas dan diabetes, terutama di kalangan anak-anak. Gerakan hidup sehat kini mendorong konsumsi jus alami atau cold press, kembali ke bentuk paling murni dari sari buah. Jus buah juga memainkan peran dalam diplomasi budaya dan perdagangan global. Produk jus dari satu negara seringkali menjadi duta rasa di negara lain. Misalnya, jus Acai dari Brasil, jus delima dari Timur Tengah, atau jus mangga dari India telah menjadi tren di berbagai pasar internasional. Popularitas jus eksotis ini juga memperkenalkan konsumen global pada budaya dan kearifan lokal dari mana buah-buahan itu berasal. Di tengah krisis iklim, industri jus juga menghadapi tantangan serius. Perubahan suhu dan cuaca ekstrem mengganggu panen buah. Sementara permintaan global terus meningkat, produksi jus menjadi isu yang terkait erat dengan keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan. Kini, beberapa perusahaan mulai berinvestasi pada pertanian organik dan teknologi ramah lingkungan untuk menjawab tantangan ini. Jus buah juga memiliki peran penting dalam kampanye kemanusiaan dan kesehatan publik. Di banyak negara berkembang, distribusi jus fortifikasi digunakan untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak dan ibu hamil. Jus bukan hanya sarana konsumsi, tetapi alat intervensi gizi dalam skala global. Dalam konteks ini, ia menjadi bagian dari perjuangan melawan kelaparan tersembunyi dan malnutrisi. Dengan sejarah yang kaya, dampak yang luas, dan tantangan masa depan yang kompleks, jus buah telah berkembang jauh dari sekadar minuman. Ia adalah cermin dari perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi, dan hubungan ekonomi antar negara. Dalam setiap tegukan jus, terkandung kisah panjang tentang pertanian, kesehatan, industri, dan identitas budaya yang saling bertaut dalam sejarah umat manusia. Coca-Cola, minuman manis yang mengguncang dunia. Coca-Cola lahir pada akhir abad ke-19 di Atlanta, Amerika Serikat, sebagai ramuan obat oleh seorang apoteker bernama John Pemberton. Awalnya, minuman ini dijual di apotik sebagai tonik kesehatan yang mengandung ekstrak daun koka dan kacang kola.
Namun, seiring waktu, formula Coca-Cola berubah, dan perusahaan mulai memasarkan produk ini bukan sebagai obat, melainkan sebagai minuman ringan yang menyegarkan. Dari sinilah dimulai perjalanan panjang sebuah merek yang akan menjadi ikon global. Sejak awal abad ke-20, Coca-Cola sudah memiliki ambisi besar, tidak hanya menjadi minuman lokal, tapi juga mendunia. Dengan strategi pemasaran agresif dan penggunaan logo khas yang mudah dikenali, Coca-Cola berhasil membangun citra yang kuat sebagai simbol kesegaran, kebahagiaan, dan gaya hidup modern. Botol kontur khasnya menjadi desain ikonik yang dikenal hampir di seluruh penjuru bumi, bahkan sebelum kata globalisasi menjadi tren. Selama Perang Dunia II, Coca-Cola menyuplai jutaan botol minuman ke tentara Amerika di berbagai medan perang. Strategi ini tidak hanya meningkatkan konsumsi, tetapi juga menyebarkan pengaruh budaya Amerika melalui merek Coca-Cola. Setelah perang usai, pabrik Coca-Cola bermunculan di negara-negara yang baru saja disentuh oleh tentara AS. Minuman ini tak ubahnya duta besar budaya, mewakili semangat optimisme dan konsumsi Amerika. Coca-Cola tidak hanya menyebar karena rasa atau kemasannya, tapi karena ia membawa narasi yang kuat, kemajuan, kebebasan, dan impian Amerika. Dalam masa Perang Dingin, Coca-Cola menjadi alat diplomasi lunak soft power Amerika. Salah satu momen penting adalah ketika Coca-Cola akhirnya masuk ke Uni Soviet, wilayah yang sebelumnya sangat tertutup terhadap simbol-simbol kapitalisme Barat. Di tengah ketegangan ideologi antara kapitalisme dan komunisme, Coca-Cola masuk sebagai simbol bahwa gaya hidup Amerika perlahan menggerus batas ideologis. Sebagai simbol kapitalisme, Coca-Cola sering menjadi sasaran kritik, gerakan anti-kolonial, anti-kapitalis, dan aktivis lingkungan menuding Coca-Cola sebagai representasi dari imperialisme budaya dan kerusakan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, Coca-Cola menghadapi tuntutan atas eksploitasi sumber daya air, buruh murah, dan pemasaran agresif terhadap anak-anak. Namun, semua ini hanya memperkuat posisi Coca-Cola sebagai produk yang tak hanya dikonsumsi, tetapi juga dibicarakan, dikritik, dan dijadikan tolok ukur kekuatan merek. Coca-Cola juga menjadi bukti dari kekuatan iklan dalam membentuk persepsi masyarakat. Slogan-slogannya yang terus berganti seperti Open Happiness dan Taste the Feeling menciptakan asosiasi antara minuman ini dan perasaan positif. Tak heran, banyak orang di seluruh dunia mengenali logo Coca-Cola bahkan sebelum mereka bisa membaca alfabet Latin. Coca-Cola tidak sekadar menjual minuman, tetapi menjual gaya hidup, aspirasi, dan suasana hati. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga budaya. Coca-Cola sering muncul dalam film, musik, seni, bahkan politik. Dari poster di desa terpencil hingga panggung konser besar, kehadiran Coca-Cola menjadi penanda bahwa budaya global telah meresap. Dalam banyak kasus, kehadiran Coca-Cola di suatu negara diartikan sebagai tanda masuknya modernitas dan gaya hidup urban. Walau menghadapi tantangan dari tren hidup sehat dan perubahan iklim, Coca-Cola terus beradaptasi. Kini perusahaan ini memproduksi beragam minuman tanpa gula dan berinvestasi dalam keberlanjutan. Namun, sejarah panjang Coca-Cola sebagai simbol dominasi budaya Amerika tetap melekat kuat. Ia tidak bisa lepas dari narasi globalisasi, konsumerisme, dan penyebaran nilai-nilai barat ke seluruh dunia. Coca-Cola lebih dari sekadar minuman bersoda. Ia adalah simbol zaman, saksi dari perang, damai, dan perubahan sosial. Dalam tiap botolnya terkandung narasi tentang bagaimana sebuah produk lokal bisa menjadi representasi dari seluruh sistem ekonomi dan budaya dunia. Coca-Cola adalah rasa Amerika dalam botol dan rasa globalisasi dalam tegukan.